Saya Dr. Vidya Gilang Rejeki. Hari ini saya mau ada ronde ke ICVCU, kemudian ke Poliklinik, serta Cath Lab, juga diskusi dengan koas dan PPDS. Yuk! Sekarang saya sudah ada di Kanopus, kita mau visit untuk ronde pasien-pasien di ICVCU. Mari! Saya dengan Dr. Vidya. Apa yang dirasa sekarang? Masih sesak ya? Batuk masih? Batuk. Saturasi sih sudah lebih bagus ya Bu, oksigennya dibanding waktu di IGD. Saya periksa sebentar ya. Barusan kita udah visit ronde pasien di ICVCU. Sebagian besar pasien memang dengan sindroma koroner akut atau yang sering kita tahu dengan serangan jantung. Pasien juga banyak dengan gagal jantung akut dan infeksi berat sampai ke sepsis. Maka dari itu kita jangan lupa untuk selalu cek kesehatan rutin dan minum obat, dan selalu jangan lupa untuk melakukan olahraga secara rutin. Yuk sekarang kita mau diskusi dengan koas. Tadi kita habis sharing knowledge dengan koas setelah mereka melakukan bedside teaching. Kita lakukan diskusi setelah mereka lakukan anamnesis pada pasien sindroma koroner akut yang mengalami intraventricular septal rupture. Kita perlu memberitahu atau diskusi bahwa kapan pentingnya melakukan early detection dan merujuk pada pasien tersebut ke center yang lebih besar atau memiliki fasilitas untuk operasi. Oleh karena itu, penting untuk sobat jantung selalu mencek kesehatan secara rutin sehingga dapat dideteksi dini penyakit kardiovaskular dan tidak terjadi penyakit yang fatal. Oke sobat jantung, sekarang kita lanjut ke Cath. Halo, hari ini kita mau melakukan tindakan kateterisasi untuk melihat pembuluh darah koroner melalui angiografi. Pasien ini memang ada keluhan nyeri dada dan sudah dilakukan CT scan dan dilihat ada 2 pembuluh darah yang mengalami penyempitan. Jadi kita mau melakukan intervensi pada pembuluh darah tersebut didahului oleh kateterisasi yang nantinya kita lanjutkan dengan tindakan cutaneous coronary intervention. Mari kita lihat. Halo, tadi kita sudah melakukan tindakan PCI atau yang kita sering sebut dengan percutaneous coronary intervensi pada pembuluh darah koroner. Jadi sudah didapatkan memang ada penyempitan di 2 pembuluh darah utamanya, dan setelah dilakukan pemasangan ring, flow-nya baik. Namun tentunya pasien pasca pemasangan stent tetap harus meminum obat antiplatelet 2 macam selama setahun, diikuti dengan obat-obatan lain sesuai dengan kondisi pasien. Halo sobat jantung, sekarang saya ada di Poliklinik. Hari ini ada beberapa pasien perjanjian yang memang kontrol rutin karena memang harus konsumsi obat secara teratur. Selain itu, ada beberapa pasien baru yang memang dirujuk dari fasilitas kesehatan lain untuk tindakan jantung. Oke sobat jantung, jangan lupa kontrol teratur dan konsumsi obat secara rutin. Periksakan kesehatanmu untuk screening jantung sejak dini sebelum terlambat. Halo sobat jantung, jadi tadi kita udah ketemu pasien, ronde di ICVCU, kemudian ke Poliklinik dan ke Cath Lab, juga diskusi dengan koas dan PPDS. Begitulah keseharian saya. Terima kasih sudah mengikuti saya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, deteksi dini supaya tidak terjadi penyakit berat dan sampai harus dirawat di rumah sakit. Salam sehat sobat jantung.